optimis itu meyakinkan, meletakkan majunya atau daya juangnya itu pada dirinya, kemampuannya dan usahanya. Sedangkan orang berharap, dia meletakkan usaha majunya itu pada kebaikan Tuhan. Sama-sama berjuang. Kalau pesimis, itu langsung aduh saya nggak bisa, udah belum apa orang belum ngomong gimana, nggak bisa, saya nggak bisa. Tapi berharap dan optimis itu sama-sama semangat yang bermaju. Tetapi ini yang membedakan. Orang optimis ketika dia sudah, mungkin bahasa Jogjanya, kalau ada yang dari Jawa boleh mengkoreksi saya, kenteng-kenteng. Apa itu kenteng-kenteng? Semangat. Dia udah semangat betul. Saya misalnya ya, anak-anak kita mau ujian, cucu kita, dia sudah belajar semua buku dari cover depan sampai cover belakang, dia sudah hafal semua. Minum omega 3, waduh semua ikan di otaknya dimakan semua. Udah belajar, udah les semua dari satu tempat les ke tempat les yang lain. Begitu ujian gagal, itu orang optimis itu down-nya minta ampun. Udahlah, nggak ada guna lagi saya hidup, udahlah. Dan tidak jarang juga ia akan berkata, Tuhan itu mengecewakan. Tetapi orang yang berharap, dia sudah semangat maju, dan ketika saatnya itu dia gagal, dia tidak down sekali lalu kecewa, semua dimusuhi segala macam. Kemarin tertawa, hari ini sudah pasang dalam bahasa Florensnya muka tembok, datar aja gitu. Sebab apa? Sebab dia yakin waktu Tuhan. Karena orang berharap itu bukan tepat waktu, tetapi waktu yang tepat. Sehingga apa? Walaupun dia dengan segala usahanya itu menghadapi usahanya itu gagal, dia masih memiliki senyum, dia masih bisa semangat, karena dia memiliki lagu waktu Tuhan pasti yang tepat. Mengapa banyak negara maju seperti Jepang, Korea, orangnya itu daya juangnya tinggi sekali. Saya dengar dari teman di Jepang itu, mereka kalau lihat kalender tanggal merah itu mereka stres. Waduh, kok merah lagi? Lain yang kita Indonesia. Lihat hitam semua stres mereka. Aduh, kok hitam semua? Begitu bulan baru langsung lihat merahnya berapa hari. Tapi kalau orang Jepang lihat merah itu stres mereka. Daya orang bilang segala macam, daya juang tinggi. Tetapi mereka tidak hidup dalam pengharapan, hanya pada optimis. Akhirnya apa? Ketika usahanya itu buntu, padahal mereka sudah jor-joran, nggak bisa. Kecewa sana sih, semua dimusuhi. Pentingnya kita hidup dalam pengharapan, bukan hanya sebatas optimis. Itu baru satu, itu belum. Dua lagi bayarnya, nggak apa-apa. Kami SPD kan Serikat Sabda Allah, ngomong aja. Bapak Ibu kan dari kata pengantar khotbah pertama, homili khotbah kedua, pengumuman khotbah ketiga. Pulang kekenyangan sabda. Yang kedua, maka orang yang berharap itu, ketika dia melihat bulu yang terkulai, gitu betul. Kalau orang optimis, udah nggak ada harapan, ngapain? Lah, dalam hitungan-hitungan saya nggak bisa nih, sumbunya dibuang aja. Tetapi kalau orang berharap, dia masih percaya Tuhan akan membuat bulu yang patah terkulai tidak akan putus, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan ada. Itulah orang hidup dalam pengharapan. Baru satu, dua dan banyak. Kalau ada yang ada gejala lambung bisa minum dulu Milanta. Kedua, betapa indahnya kalau kita memiliki mata seperti mata Tuhan.
yang apa? Bulu yang patah terkulai tak akan diputuskannya, sumbu yang pudar nyalanya tak akan dipadamkan. Mata dan hati seperti mata Tuhan ini, apalagi dalam hidup berkeluarga. Saya boleh meyakini opa-oma, bapak ibu yang merayakan 50 tahun berjuang untuk setia sampai ini. Salah satu bapak ibu nanti bisa percaya itu karena berdua memiliki mata itu. Kalau tidak, ya udah, kalau mau begitu ya saya begini. EGP, sorry aja. Emang lu pikir ada siapa? Ada lagu yang lu punya pacar 1000, oh saya 2000 gitu. Sebab apa Bapak Ibu? Kita adalah bukan malaikat. Bapak Ibu menikah ini bukan malaikat yang menikah, tetapi pendosa yang menikah. Kami para romo, para father, kami yang ditabiskan ini bukan malaikat yang diturunkan dari langit, tetapi pendosa yang dipanggil Tuhan. Artinya apa? Artinya bahwa ketika mencoba untuk komitmen, mencoba untuk berjuang setia, yang namanya sumbu pudar itu kerap ada. Yang namanya buluh yang terkulai itu sering terjadi. Kalau kami di dalam kondisi panggilan seperti itu, ada dua. Yang pertama, memiliki mata pengharapan seperti tadi kata Tuhan. Yang kedua, ketika seorang pembina atau seorang pimpinan itu memiliki mata Tuhan, maka dia pasti tidak akan segera mengusirkan, mengeluarkan, pulangkan saja ke orang tuaku. Sebab dia memiliki hati dan mata Tuhan. Begitu juga Bapak Ibu dalam hidup berkeluarga. Pasangan hidup, kalau anak-anak nggak mungkin, saya colok dari kakak ya. Kalau nakal saya colok dari kakak, itu ancam. Saya yakin ketika saya berkata ini, berkata demikian, Bapak Ibu menyadari ya. Karena dia ada pasangan yang sempurna. Tapi ketika kita mencoba untuk memiliki mata Tuhan dalam pengampunan yang besar, itu hampir tenggelam, tetapi masih bisa akan pecah. Tetapi ketika mata dan hati Tuhan itu tidak, kalau engkau terkulai, saya patahkan. Kau jangan macam-macam. Kau jangan, dulu saya terpaksa nikah sama kamu. Kau habis bisa pergi. Suaminya ancam. Uang bulanan, sebulan cuma, bagaimana bisa 30 hari cuma 10.000? Ya, untuk beli kalender cukup lihatnya. Dan saya yakin sesuatu itu bisa awet, misalnya keluarga dan segala hal itu. Juga kami dalam panggilan. Selain pertama orang itu memang berjuang setia, dia punya daya juang. Tetapi yang kedua yang dia sangat penting adalah sesamanya ini memiliki mata Tuhan. Dan kayaknya yang kedua ini lebih besar. Yang kedua itu lebih besar. Maka kita memohon rahmat Tuhan untuk memiliki hati dan mata seperti Tuhan dalam hidup bersama. Masih melihat kemungkinan dia bisa bertobat di balik situasi. Berdua nih, satu lagi. Bapak Ibu, mata Tuhan yang sama itu adalah bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudar kepada semua bangsa berharap. Mengarahkan saya pada suatu kesadaran ini.
Mengapa kita harus percaya berharap kepada Tuhan, bukan pada yang lain, dalam arti ini peramalkah, dukunkah, segala macam. Sering terjadi peramal itu, dia meramal hidup kita, itu udah mematok A ya A, B ya B. Sehingga apa? Kalau dia mematok, meramal orang itu, oh nak, kamu tuh pasti sial hidupmu. Walaupun kamu itu kaya apa, berjuang, nanti akan sial. Orang itu akan hidup di dalam keputusan itu. Oh ya betul, berat, saya sial. Sehingga apa? Bisa melemahkan dia. Dan dia tidak lagi berpikir lebih daripada itu. Karena sudah di skop hidupnya sial. Padahal di dalam mata Tuhan, yang patah terkulai itu bisa tegak. Semuanya menjadi serba mungkin baik. Tambah lagi para dukun, kenakalan, tambah ramal lagi. Kamu tahu kenapa kamu sakit? Itu karena mau tua itu yang kasih kawan. Yang terjadi adalah apa? Yang sebelumnya rukun-rukun saja, akhirnya hidup di dalam kecurigaan. Maka pokoknya sama Tuhan saja cukup. Sebab apa? Sekalipun kita hidup di dalam situasi yang sangat, kalau mata manusia itu dalam hitung-hitungannya itu bahwa ini akan buntu, tetapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, bukan buntu, tetapi ada peluang-peluang baru. Hidup di dalam Tuhan itu hidup di dalam peluang-peluang, bukan hidup di dalam pasti. Di dalam peluang itu yang ada kepastian cuma satu: Tuhan mengasihi saya. Semoga dengan pewartaan ini, dengan sabda Tuhan bahwa bulu yang patah terkulai tak akan diputuskannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan Tuhan padamkan, membuat kita untuk semakin hidup di dalam pengharapan. Tuhan memberkati. Amin. Kita hening sejenak.